berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya empet sendiri. Dia juga empet sendiri. Ya. Sekarang, apa yang diinginkan pria dari bercinta? Rupanya dia ingin pembebasan ketegangan yang menempuk dengan pencapaian orgasme. Yang itu tadi saya bilang, hipotalamusnya karena dia bekerja tegang, Bu. Makanya dia ingin dilenturkan. Bagaimana? Dengan pencapaian orgasme. Ya, ini nggak apa-apa ya, kita bicara yang karena kita sudah mulai masuk ya memahami suami di malam hari. Oke ya. Nah, itu tadi. Apa yang diinginkan wanita untuk bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dari pasangannya dan bicara. Perempuan nih ya, Bu, ya. Kita mau rela berhubungan intim dengan suami kalau apa ya? Kita agak tegang-tegang sedikit. Ya, kita tahu suami ngeliatin kita tahu suami mau ngajak ngomong kita, ini agak tegang-tegang sedikit, Bu. Jadi dikit-dikit kita begini, dikit-dikit kita begini. Karena kita tahu dia ngeliatin kita agak tegang-tegang sedikit itu. Ya, kalau laki-laki justru ingin melepaskan ketegangan, kita ingin tegang dulu, baru mau hubungan intim. Paham ya, Bu? Ya. Sekarang ya, nah nih, sudah pernah yang ada dengar tapi nggak apa-apa diulang-ulang ya. Cara memuaskan seorang wanita setiap waktu, bukan hanya hubungan intim ya. Setiap waktu, apa? Ini, Bu. Wanita senang belayan, pujian, kemanjaan, senangkan hatinya. Perempuan senang juga aromanya wangi suami itu, senang pijatan-pijatan kecil, senang juga suami memperbaiki sesuatu, senang banget kalau suami empati. Ada juga senang ya suami-suami yang punya bakat nyanyi, dia nyanyi-nyanyi sama istrinya, sudah perempuan itu. Ya, senang disanjungan, dukungan, ya, dikasih makanan, banyak banget. Humor, ketentraman, rangsangan, Bu, banyak banget, Bu. Dekapan, tidak dilihat kelebihan lemaknya. Dan perempuan suka gitu kan, bilang-bilang sama suami, aku senang gini banget. Senang banget kalau suami, aku nggak lihat itu. Ciela. Aduh, seneng ya, seneng itu tadi, ditelepon, antisipasi, maaf, ciuman, usapan di kepala, kata maaf, perhiasan, banyak banget ya Allah. Perempuan seneng, walaupun nggak semuanya ya. Dalam satu hari itu 1 atau 2, perempuan tuh merasa ya Allah aku dicintai. Ya, ini perempuan, makanya malamnya rela berhubungan intim sama suami. Kalau suami bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Cara memuaskan seorang pria setiap waktu apa? Dekati dirinya tanpa busana. Ini fitrahnya. Dia nggak banyak macam-macam laki-laki. Hanya memang Islam ajarkan kita harus ditutup. Ya, ditutup, Bu. Itu ajaran Islam, tapi fitrahnya begini. Dan ingat, itu laki-laki yang ciptakan Allah ya. Jadi dekati dirinya tanpa busana itu. Itu nggak usah banyak cincong tuh. Cuman karena kita diajar oleh Allah agar kita malu, kita tutup. Ya. Apalagi kalau di atas 50 tahun, Bu, harus ditutup, Bu. Masuk angin. Kadang ibu-ibu kalau udah ada kerut-kerutan di perutnya malu ya. Iya, jadi kadang-kadang suami itu suka ada suami yang gitu, ngapa sih ditutup? Ini sunnah dari ya gitu. Ini sunnah aja ya gitu dong. Ya. Paham ya, Bu? Begitu perempuan, begitu banyaknya perempuan, laki-laki cuma 1. Ya. Apalagi kalau ibu niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya dekati dia tanpa busana ya. Pakai bismillah, jatuhnya ibadah. Saya dulu salah juga, Bu, pakai daster aja melulu. Pakai daster melulu, ya. Makanya sekarang banyak orang-orang menjual, maaf, pakaian tidur yang bagus, ya, berwarna transparan. Pakailah, Bu, pakailah, Bu. Jangan itu daster yang compang-camping, ya Allah. Sebelah kanan bau bawang merah, sebelah kiri bau bawang bombay. Gantilah, Bu. Dalamannya itu berwarna-warni, kadang ungu, Bu. Ya Allah, ya. Ada yang ungu tuh, ungu, peach, alah, hitam, padahal nggak kelihatan juga nantinya. Tapi itu sesuatu yang memang laki-laki butuhkan, ya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi bidadarinya sampai kapanpun. Oke? Sekarang,
Mengapa pria tidak bicara selama bercinta, Bu? Karena itu tadi, korpus kolosumnya tipis, sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Betul, Bu? Jadi maaf Ibu, kalau suami Ibu sedang berhubungan intim sama Ibu, dia nggak banyak ngomong, Bu. Kenapa? Nggak bisa. Karena otak tengahnya tipis, dia cuma bisa satu. Kita lain, kita korpus kolosumnya tebal, ya. Maaf, kita lain suami juga, masih juga bisa ngomong, masih juga mikirin yang lain. Apa dipikirin? Ya, lagi diajak hubungan intim sama suami, kita mikir, ya Allah tuh cucian belum diambil. Ya Allah. Atau kalau sebelum subuh kan, serangan fajar kadang-kadang suami melakukan, kita sambil mikir loh, ya. Ya Allah tuh anak-anak belum dibangunin sholat subuh gitu. Tapi laki-laki nggak begitu, Bu. Makanya mengapa Islam, ya, membolehkan laki-laki poligami, dan istri pertama, kedua, ketiga itu nggak usah cemburu. Laki-laki pada saat dia berhubungan intim pada istri pertama, dia nggak ingat yang lain, dia fokus. Pada datang juga ke istri kedua juga begitu, ketiga juga begitu. Karena otaknya memang sudah disetting oleh Allah gitu. Kalau kita lain, Bu, ya, udahlah hubungan intim, nginget ya anak, nginget cucian, nginget itu mau arisan besok pagi, kita bisa begitu. Kenapa? Karena korpus kolosum kita tebal. Paham ya, Bu? Dan ingat, dia nggak bisa diajak bicara, Bu. Padahal kita selalu kepengen, ya, dia bicara, nggak bisa, Bu. Dia hubungan intim, dia selalu bilang sama kita, I love you, I love you. Susah. Ya, jadi apa? Bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya, ya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira pria itu tidak lagi tertarik padanya. Memang, Bu, waktu di awal-awal, ya, ini kita ilmiah ya, ada istilahnya foreplay. Itu perempuan seneng banget laki-laki atau suami kita ngobrol, walaupun nggak banyak karena dia cuma 7.000 kata, udah malam pula habis, ya, dia cuma muji sedikit saja, ya, dia cuma bilang, ya kamu tambah cantik, ya Allah. Tapi setelah itu, kemudian dia hubungan intim, sudah nggak bisa bicara lagi, Bu. Jangan tuntut untuk bicara. Ayah, tadi kamu ngomong apa? Ini udah hubungan intim. Banyak kita kalau nggak belajar, kita anggap, ya, oh dia sudah nggak, saya tidak tertarik lagi, ya. Dia tidak tertarik lagi sama saya. Tidak, Bu, kasih kesempatan. Kapan suami sedang hubungan intim, kemudian kita ajak cerita macam-macam tentang banjir lah, tentang ya Allah, itu berhenti langsung, Bu, berhenti. Dan maaf, penisnya langsung nggak jadi tegang lagi, layu gitu. Orang lagi hubungan intim, ayah tetangga sebelah banjir sekuping, ya ngapain ngomong gitu? Nggak usah cerita gitu. Udah diam aja dan harus tahu bahwa oh laki-laki sedang konsentrasi dan cuman satu saya di mukanya itu, nggak ada wanita lain, ya. Meskipun maaf ada laki-laki suami dia sedang selingkuh juga atau dia ada pelakor, pada saat dia hubungan intim yang dilihat di depannya itu hanya orang yang di situ, wanita yang di situ. Jadi nggak usah cemburu. Banyak ibu-ibu, kamu mikir siapa sih? Kamu mikir siapa? Kamu mikir siapa? Enggak. Kita yang mikir macam-macam, ya. Fokus ya, Bu. Makanya itu tadi, ya, laki-laki di Islam dibolehkan poligami. Kenapa? Otaknya memang Allah buat sedemikian rupa sehingga nggak usah cemburu istri yang satu dengan yang lain, ya. Baik. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya, secara alami wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Betul, Bu? Kalau suami kita di tempat itu kita usap-usap gitu, ya. Itu kita loh, alaminya kita, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Ini kalau mau hubungan intim nih, ya. Ini harus tahu juga nih. Kita sangka kita dengan otomatis belai-belai dia, wah ini suami saya pasti suka nih. Cuman nggak banyak, Bu, dampaknya kecil aja. Jadi gimana? Pada pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Jadi ibu nggak usah lama-lama belai-belai kepala, langsung yang di bawah. Ini penelitian. Ya, betul.
Ibu, ibu satu kali belai kepala atas, kepala bawah minta dibelai juga. Ya, harus paham ini. Nah ini sekarang, ketika seorang pria menyentuh wanita, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke area sensual, menjamah payudara dan selangkangan. Banyak perempuan nggak suka. Perempuan malah kepengennya itu tadi, belai kepala dulu, belai punggung dulu. Tapi pria karena otaknya pria nih ya, dia selalu mau to the point, maka sering dia to the point sama istrinya. Ini yang kadang perempuan marah. Ya. Tetapi disitulah kita tahu bahwa rupanya pria lebih senang yang begini. Caranya gimana Bu Aisyah? Ya kita omongkan, kita harus bicarakan. Ya, kita bicarakan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Tapi kita harus paham bahwa itu pria. Ya. Dia bukan mau kurang ajar suami kita. Itu justru dia ya karena lagi berhubungan intim, karena sebentar lagi setelah selesai hubungan intim, suami kita bertambah cinta. Suami kita, suami ibu. Biasaan suami kita lagi. Bareng dong lagi tuh. Suami ibu tambah mencintai ibu. Ya. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Artinya gini, ya, kasih tahu suami, ayah, aku lebih senang kepala dulu, punggung dulu gitu. Oke, maka dia sebelum menjamah yang area sensual, ya, suami akan menjamah yang kita minta. Nah, cuman laki-laki jarang bilang, saya lebih suka di bagian bawah, jarang. Untung ibu-ibu ikut majelis taklim. Jadi ibu kalau mau dianggap seorang istri yang pandai melayani suami, langsung tahu, nggak usah kepala, bawah aja langsung. Itu laki-laki suami ibu tuh langsung rasanya, dia tahu banget. Ya Bu, padahal kita kepengen juga yang belai kepala kan. Ya sudah sebentar, kepala, punggung, leher suami, langsung bawa. Ya. Baik. Ibu ya dengar nih, pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, Bu. Siapa yang suaminya pernah bilang atau sering bilang aku cinta padamu? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. 3. Kita ada 1000 orang gini cuma 3. Ibu, siapa yang suaminya jarang bilang aku cinta padamu? Ya Allah, angkat tangan semua. Bu, dengar ya. Kalau suami ibu jarang bilang aku cinta padamu, itu biasa. Tapi kalau ada suami sudah bisa bilang sama istrinya aku cinta padamu, itu luar biasa. Makanya Bayanti, kenapa selama berapa tahun married, berapa kali bilang aku cinta padamu? Oh gitu, itu ngeles. Kata dokter Yanti, suaminya bilang kalau saya nggak bilang aku cinta padamu itu berarti masih cinta. Yeah, bisa aja. Bisa aja. Ya, baik. Sekarang Bu, ibu, laki-laki Bu, kalau dia sudah tidur Bu, maka otaknya itu istirahat 70%-nya ya, listriknya mati Bu. Laki-laki ya. Perempuan, otak wanita dalam keadaan istirahat, 90% aktivitas elektriknya hidup. Laki-laki istirahat, aktivitas otaknya 70% mati. Perempuan istirahat, 90% aktivitas otaknya hidup. Berarti yang mati berapa persen? Maka jangan heran waktu anak masih kecil, anak nangis, ibu yang bangun. Bu Aisyah, suami saya dia yang bangun. Itu jarang banget Bu. Ya, itu luar biasa tuh kalau kayak gitu tuh. Pasti banyak belajar itu. Ya. Almarhum Gus Dur begitu. Itu jarang laki-laki begitu. Ya, almarhum Gus Dur itu istrinya cerita, Ibu Nuria cerita, anaknya kan perempuan semua tuh. Ya, kalau dia tengah malam bangun, yang bangun Gus Dur. Gantikan popok, ya, buatkan minum, gantikan bajunya. Itu jarang banget. Karena kita tahu Gus Dur itu belajar agama luar biasa. Pasti dia belajar sirah nabawi luar biasa, ya. Tapi yang lain nggak bangun, udah Bu, emang begitu.
Cuman anehnya, waktu anaknya bangun dia nggak bangun, ini suami, tapi waktu motornya bunyi di depan dia bangun. Ya, iya. Kenapa? Karena otak laki-laki tadi menjaga keamanan. Sekali-sekali si suami saya juga bangun pas anaknya bangun ya. Dia bangun, dia bangunin saya. Anak lo bangun. Saya bangun, dia tidur lagi. Itu aja udah syukur. Ya, ibu tidak boleh dendam karena hal ini. Nggak boleh, ya. Kita ingat-ingat, ya. Saya punya anak 4, nggak pernah dia bantuin kalau malam. Bu, nggak cuman ibu doang, hampir semuanya begitu, ya. Kalau ini sampai ginian dendam, aduh kasihan. Kasihan siapa? Kasihan ibu lah, ya. Bukan kasihan dia, ya. Oke. Pagi-pagi pria juga, ya. Ingat, karena cuman 7.000 kata. Maka dia tidak langsung ngomong. Perempuan pas bangun habis doa masih langsung ngomong, ya kan? Bangun sholat subuh, ya. Mbak, tolong mbak, roti bakar mbak, kasih kecap, kasih mentega, tuh kan saking cepet-cepetnya kan, gitu. Itu perempuan. Laki-laki bangun diam, ya. Mau makan apa? Roti. Kan kita maunya roti bakar, roti tawar atau roti keju gitu kan? Nggak bisa bu. Mau makan apa? Telur apa? Nggak bisa gitu bilang telur rebus kasih garam dikit sama merica, nggak bisa. Kenapa? Dia belum loading 7.000 kata. Ya subuh-subuh ini. Ya. Bahkan sebetulnya selain dia belum bisa ngomong terlalu banyak, mukanya juga tetap rata. Walaupun maaf habis hubungan intim suami istri. Ya. Ini dia. Diam aja mukanya. Walaupun dia itu bahagia. Terima bu, suaminya gini bu? Nggak ada. Ibu mau suaminya baru bangun, tada, good morning my darling. Mau ibu suaminya kayak gitu? Kayak gini ya. Bu, laki-laki tadi setelah kita bicara tentang hubungan intim ya, setelah dia mencapai orgasme 99,9% laki-laki tertidur. Betul bu? Kadang perempuan kalau nggak paham jengkel, tidur. Padahal bu, kenapa laki-laki tertidur setelah orgasme? Itu sedang ya banjir dopamin, banjir hormon bahagia. Kalau di narkotika itu sedang fly. Pada saat dia tidur, ibu tahu nggak ngapain dia? Pada saat tidur dia flashback, ingat dari awal istrinya melayaninya. Ya, makanya kalau suami tidur, ibu jangan cubit. Tidur, padahal lagi ngingetin ibu tadi. Lagi nginget ibu, ibu cubit, nggak jadi. Selesai tuh. Ya, sudah biarkan dia tidur. Ibu harus bangga pada saat dia tidur, dia sedang mengenang aku. Ingat, nggak bisa yang lain. Kenapa? Otak tengahnya tipis. Dia nggak bisa yang lain. Ibu harus yakin, dia ingat aku tuh. Ya Allah. Kalau perlu, ibu isek-isek belakangnya. Masya Allah. Tahu isek-isek bu? Elus-elus belakangnya. Dan disitulah ibu harus doa. Ya Allah, sayalah satu-satunya istri paling cantik di hadapannya. Asik. Saya satu-satunya istri yang paling semok. Semok itu apa? Semok salah ya. Ya, saya istri yang satu-satunya. Dari ada pengumuman ya. Mobil, maaf ya, mobil Yaris hitam B1129 ZKY. Mohon untuk dipindahkan kendaraannya karena menutupi mobil yang akan keluar. Yaris hitam B1129 ZKY. ZKY 1129 ZKY ya. Punten ibu ya, mohon maaf. Oke. Baik, kembali ke sini ya bu. Kembali ke sini. Jadi pagi-pagi suami belum bisa banyak ngomong, kita sudah ngomong. Kapan laki-laki mulai banyak ngomong? Setelah di atas jam 7 pagi. Dan biasanya jam 7 pagi di mana? Di kantor. Maka yang mendengarkan suami kita bicara siapa? Orang-orang di kantor. Ya, ingat ya. Oke. Sekarang, setelah dia bangun, ya, laki-laki biasanya nggak suka lihat muka istrinya.
Laki-laki lebih senang lihat benda. Dan laki-laki tidak suka tatap-tatapan mata atau kontak mata. Jadi kalau habis sholat subuh suami ibu langsung pegang gadget, itu bukan karena dia tidak cinta sama ibu. Memang otaknya otak benda. Pagi-pagi suami ibu habis sholat subuh yang dibelai-belai motornya, itu bukan karena nggak suka sama ibu. Memang otak laki-laki otak benda. Ya, makanya buku-bukunya laki-laki nggak kayak kita, Bu. Kita buku-buku kita apa? Cara menjadi istri soleha, kan gitu ya. Nah, kalau laki-laki nggak, dia akan beli majalah mobil motor, ya, majalah bola, majalah. Itu kenapa? Otak laki-laki otak benda, dan tidak suka ditatap matanya. Makanya ibu pagi-pagi kerjanya apa ini, ibu-ibu muda, Bu? Siapkan anak sekolah, bukan? Suami di mana? Duduk di kursi, bukan? Itu dia senang lihat ibu lari-lari. Asal ibu nggak lihat muka dia. Ibu lari-lari kejar anak mau makan ini pakai baju ini, dia senang gini, Bu. Lama-lama apa dia begini? Kenapa? Istrinya loncat sana, istri. Kenapa? Karena pada saat itu dilihat istrinya kayak benda, loncat sana, loncat sini, loncat sana sini. Tapi pas kita ngomong lihat mukanya, dia melengos, Bu. Bukan benci sama kita, dia nggak kuat tatap mata. Maka kalau ibu bicara sama laki-laki, ibu jangan janjangin matanya. Ayah, ayah, pas dia lihat kita, jadi gini ayah, itu anak-anak kan besok mau ulangan. Kita tunduk ke bawah. Pada saat kita tunduk ke bawah, suami senang lihat wajah kita karena sudah dilihat kayak benda. Paham ya? Pagi-pagi suami saya itu yang dipegang gadget, katanya ada kerjaan di situ. Baca telegram, baca emailnya. Oh, saya pagi-pagi suka minta izin kan, ayah aku pamit ya. Iya, nggak lihat muka tuh. Saya suka pancing. Ya, aku udah cantik belum? Udah. Bohong banget kan? Itu dulu berantem loh, Bu. Yang benar, aku udah cantik belum? Dia tambah marah. Iya udah, apa sih? Setelah saya tahu tahun 2006 laki-laki lebih senang lihat benda daripada lihat wajah istrinya. Kalau mau tanya cantik, saya foto selfie, kirim ke gadgetnya.